fast-growing demands of digital era motivates us to continue improving the potential of integrated human resources that are capable to support productivity. This vast and rapid development needs an effective and modern learning solution that can keep up with the routines of today's society. A facility that can cope with the limitations of space and time. For many people, both limitations pose as major problems in developing themselves and enhancing their career in digital era. In the end, those problems... Station for All tentunya masih disiarkan langsung dari Gedung Pusat Pengembangan Multimedia Universitas Terbuka Pondok Cabe. Kita lanjut kembali tutorial radio kali ini dengan mata kuliah bermain dan permainan anak dengan kode mata kuliah PAUD 4201. Penulis BMP Dr. Tadgriroatun Musfiroh M. Hum dan Sri Tatminingsih, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD. Program ke-1 yaitu pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam. Pengembang Ibu Esti Kurniawati Mahardika SPD MPD. Setelah mengikuti program radio ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep bermain dan dapat mengidentifikasi tahapan perkembangan bermain pada anak usia dini. Saudara mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD, selamat berjumpa dalam program tutorial melalui radio Universitas Terbuka. Mahasiswa sekalian, program kali ini akan membahas tentang konsep bermain dan tahapan perkembangan bermain. Setelah mengikuti tutorial radio ini, mahasiswa PAUD di seluruh Indonesia diharapkan dapat merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan bermain yang sesuai dengan tahapan perkembangan bermain anak usia yang sedang dilayani. Materi ini diambil dari buku materi pokok atau BMP Bermain dan Permainan Anak PAUD 4201. Mata kuliah ini adalah mata kuliah program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saudara mahasiswa, setelah Anda mendengarkan dan mempelajari program radio ini, diharapkan Anda dapat mendeskripsikan bagaimana memanfaatkan bahan bekas dan atau bahan alam yang ada di lingkungan sekitar kita ini sebagai alat atau media main anak baik di sekolah maupun di rumah. Apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan kirim pertanyaan melalui kolom komentar atau direct message ke Instagram UT Radio di @radio.ut atau melalui WhatsApp di UT Radio di 0812 1039 2726 atau melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka yaitu TV pada saat live saat ini. Saudara mahasiswa, simak baik-baik dan siapkan peralatan tulis Anda untuk mencatat yang perlu dicatat ya. Baiklah, telah hadir melalui Zoom di studio itu Ibu Esti Kurniawati Mahardika SPD MPD untuk memberikan materi tutorial radio hari ini. Tentunya Assalamualaikum Ibu Esti, gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya UT listener, semoga semuanya sehat selalu ya. Iya, selamat Hari Raya Idul Fitri dulu ya Bu ya, mohon maaf lahir batin pastinya. Mohon maaf lahir batin dulu. Dipastikan dulu ini Ibu dari UPBJJ UT Malang, betul ya Bu ya? Betul Pak. Betul ya, baik. Silakan Bu menyapa dulu rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk kesempatan pada sesi yang kedua ini. Saya masih diberi kesempatan untuk memberikan bertemu secara mengudara ini ya. Iya, melalui Zoom ya Bu ya. Tutorial radio pada kesempatan ini saya mau menyapa dulu mahasiswa saya di seluruh Indonesia, mahasiswa PAUD di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Amin. Dan mengikuti web tetap harus tetap semangat mengikuti web dan mengikuti tutorial online juga harus setiap sesinya harus aktif terus ya. Kita tunggu partisipasi teman-teman untuk aktif pada kegiatan tutorial. Baik, untuk hari ini juga saya mengajak teman-teman mahasiswa PAUD di seluruh Indonesia
untuk mendengarkan dan menyaksikan tutorial radio pada sesi yang kedua ini. Iya, pasti harus mengikuti dan terus semangat untuk belajarnya, Bu ya. Betul, ya. harus. Ya. Baik Bu Esti, langsung aja kita mulai ya Bu ya. Sudah siap ya Bu untuk memberikan materinya? Baik Bu Esti, kita akan mulai diskusi kita hari ini. Topik diskusi sesi ini menarik Bu bagi mahasiswa, para guru atau bahkan bagi pemerhati pendidikan anak usia dini nih. Dan saya tentunya sebagai orang tua yang ingin saya pahami di awal adalah apa sih tujuan nih Bu ya, dan alasan mengapa kita perlu memanfaatkan bahan bekas dan atau bahan alam sebagai media main anak. Nah ini menariknya ada bahan bekasnya nih Bu. Saya juga suka Bu memanfaatkan bahan bekas, misal botol bekas saya jadikan apa gitu, ya kan, jadikan pot apa segala macam. Nah ini gimana nih Bu? Tolong penjelasannya, silakan Bu. Baik, nah sebelum saya akan menjawab lebih detailnya, saya akan mengajak teman-teman untuk mengulas materi pada sesi yang sebelumnya. Pada sesi sebelumnya kita membahas mengenai konsep bermain sebetulnya dari sehingga kita membuat mengapa kok perlu menggunakan bahan bekas atau dari bahan alam. Gitu. Konsep bermain itu sendiri sebetulnya adalah aktivitas wajib sih sebetulnya untuk anak ya. Sehingga karena anak dapat mengeksplorasi semua media atau semua pengetahuannya, dia akan mengeksplorasinya dengan pemahaman awalnya sehingga individu atau anak usia dini itu makin menemukan kematangan dari semua aspek perkembangannya. Sebetulnya esensi dari kegiatan bermain seperti itu. Nah, untuk menunjang itu sebetulnya kita perlu namanya aktivitas bermain yang lebih edukatif. Nah, untuk orang tua itu biasanya harapannya, saya juga sebagai orang tua harapannya adalah pendidikan anak usia dini itu misalkan di sekolah formal ya, karena kita dalam konteks pendidikan formal gitu ya, kita mengharapkan bahwa dengan kegiatan bermain itu anak dapat menunjang semua pengetahuannya, dapat menyusun pengetahuan-pengetahuan baru sehingga diperlukan alat penunjang untuk kegiatan bermain. Biasanya lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini itu sudah memiliki alat main. Namun tidak semua lembaga secara kuantitas ataupun kualitas mainnya ini sesuai. Misalkan jumlah anak di sekolah dengan jumlah alat main itu kan tidak sama. Kadang tidak sesuai jumlah perbandingannya sehingga kita perlu sebagai guru ataupun sebagai orang tua berpikir nih, nah apa yang bisa kita jadikan alat main untuk anak kita, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang akan kita sampaikan bahwa dengan memanfaatkan bahan bekas dan bahan alam, tentunya kita bisa mengajak anak mengajak anak membuat media main atau dengan memanfaatkan itu anak-anak bisa ikut bermain gitu. Jadi memanfaatkan itu anak-anak bisa memainkan sesuatu atau membuat alat main sehingga mereka banyak manfaat yang bisa diperoleh dari sana, sehingga hanya guru saja sebetulnya dengan konsumtif ya. Kalau kita selalu beli atau memasrahkan alat main kita, misalkan lembaga pendidikan itu kepada pemerintah semata untuk menunjang sarana prasarananya, itu kan rasanya sangat tidak pas sekali ya gitu. Apalagi misalkan kayak di beberapa lembaga itu yang mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan lembaga pendidikan itu tidak semua lembaga, sehingga untuk memenuhi alat main tersebut kita perlu memanfaatkan bahan bekas ataupun bahan alam yang ada di sekitar kita. Tentunya itu yang pertama yang saya sampaikan. Nah, tujuannya ketika kita memanfaatkan bahan bekas dan bahan alam itu untuk menciptakan alat main itu sebetulnya untuk apa sih? Nah, kenapa kok harus memanfaatkan itu? Kenapa kok nggak beli aja gitu? Kan tidak punya banyak uang nih ya, kan gitu. Lembaga punya misalkan yayasan yang sangat mendukung atau modal yang sangat mendukung untuk mengadakan sarana prasarana atau alat main yang terbaru, yang canggih untuk anak didiknya, kan tidak semuanya. Tapi kita perlu
memanfaatkan bahan bekas dan bahan alam yang ada di sekitar sebagai media main atau alat bermain untuk anak. Tujuannya yang pertama adalah ketika mainan yang ada di lembaga atau yang ada di keluarga kita terbatas, kita tidak mampu membeli, kita artinya dengan menciptakan itu menambah media bermain untuk anak. Iya. Jadi dari botol bekas, dari bekas sendok es krim, Betul. atau sendok plastik yang berwarna putih, yang nasi kotak itu kita jadikan alat main, sehingga dengan itu menambah media main untuk anak. Jadi media main tidak selalu beli, tidak misalkan slime ya, kalau sekarang yang dijual di mall itu ya termasuk relatif murah, tapi kalau anak didiknya banyak, anaknya banyak, masa mau beli terus kan ya kita. Nah, mungkin bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain. Yang kedua adalah memotivasi guru untuk mengembangkan dirinya secara kreatif, untuk menciptakan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi kalau seperti itu, akhirnya menuntut gurunya ini untuk berpikir kembali nih, ini jadi apa ya kira-kira kalau botol bekas nih. Kalau daun kering, daun kering yang jatuh di sekitar lembaga itu jadi apa? Nah, itu akhirnya memotivasi guru untuk kira-kira ini bisa dimanfaatkan untuk apa ya? Atau dibuat apa ya, betul, Bu. Apa? Kalau di lingkungan saya sekitar, karena biasanya di lingkungan sekitar itu ada rumput ya, namanya, kalau ini namanya rumput teki. Nah, itu dicabut gitu akarnya, terus kemudian ada yang di ujungnya itu diikat, terus kemudian kita membuat cairan sabun, itu bisa untuk tiup. Iya. Zaman masih kecil kita dulu tuh begitu, Bu ya. Bikin bulatan-bulatan itu ya, Bu ya, buih-buihnya itu. Nah, itu nggak bisa beli, jadi itu memotivasi sebetulnya. Apa yang ada di lingkungan kita untuk bisa dijadikan sebagai apa ini, jadi alat main apa. Nah, itu juga menarik bagi anak loh nanti ketika, oh iya ya, ternyata ini bisa ya, atau sendok plastik yang berwarna putih di nasi kotak itu, oh ini bisa jadi apa aja ya. Nah, itu buat kita semakin memotivasi bahan-bahan bekas atau bahan-bahan alam yang dapat kita daur ulang, istilahnya kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga adalah memungkinkan anak terlibat secara aktif dalam menciptakan alat permainan yang berasal dari bahan bekas dan bahan alam, sehingga itu sama-sama ikut membuat bersama dengan guru atau dengan orang tua, tentunya dengan dampingan atau dengan gitu ya. Jadi menjadikan atau melatih anak untuk tidak selalu konsumtif ya, tidak selalu betul. Barang yang ada itu kita bisa jadikan alat main. Nah, itu yang 3 tujuan yang utama sebetulnya. Kemudian kenapa kok harus pakai bahan bekas dan bahan alam sebagai media main? Alasannya adalah untuk satu, berpartisipasi dalam upaya menjaga lingkungan, pelestarian lingkungan. Artinya kita bisa memanfaatkan bahan bekas atau bahan alam, otomatis mengurangi jumlah sampah kita dong. Iya, otomatis, Bu. Sebetulnya sangat menguntungkan sekali untuk generasi anak cucu kita, karena lama kan sekarang kita sudah mengurangi plastik ya, penggunaan plastik. Nah, itu sebetulnya sampah yang ada di lingkungan kita itu semakin lama makin banyak, semakin menumpuk. Ya, kalau bisa didaur ulang atau kalau bisa dijadikan alat main atau kalau bisa dijadikan media bermain untuk anak, kenapa tidak? Kan gitu. Sama ada beberapa rambu yang harus dipatuhi oleh guru ataupun orang tua yang mengajak anak membuat alat main dari bahan bekas atau bahan alam tersebut. Kemudian yang kedua, mengajarkan anak untuk tidak tidak menjadi individu yang konsumtif, tapi lebih ke produktif. Pasti ya, sehingga demi sedikit anak-anak berlatih untuk menciptakan, berlatih berpikir ini jadi apa, karena latihan dari orang tua atau stimulasi dari gurunya. Yang ketiga, yang pasti menjadi produktif, kreatif dan inovatif ya, Bu ya. Betul. Nah, kalau bisa itu malah dijual nih. Nah, nanti di akhir nih. Yang ketiga, mengubah bahan bekas dan bahan alam menjadi media bermain yang kreatif dan memiliki nilai edukatif. Juga mengajarkan
anak untuk menjadi manusia mandiri dan percaya diri. Di sini edukatif ya, karena ketika anak diajak membuat sesuatu dari bahan bekas atau bahan alam, itu anak berpikir ini gunanya untuk apa, misalkan ini mengatur presisi, ukuran, tinggi, apa pendeknya, besar kecil, alat bahan main, itu ada nilai edukatifnya di sana. Kemudian kalau di PAUD itu kan ada aspek sosial emosionalnya. Karena melatih anak untuk bersabar juga. Iya, betul. Gimana mengelem satu-satu untuk sesuatu, misalkan itu stick es krim gitu ya. Tapi itu nilai edukatifnya anak juga berpikir, ini kalau stick es krim jadi pagar, nah jadi pagar atau jadi figura foto nih. Betul. Nah, gimana ya kan gitu. Jadi kan anak semakin kreatif. Nah, kemudian mengarahkan untuk menjadi manusia mandiri. Pasti ketika dia bisa memanfaatkan bahan-bahan tersebut, pasti akan berlatih untuk ya bisa membuat satu produk atau satu alat main menurut tersanjung Bu ya. Iya, merasa berhasil. Betul. Dan itu akan anak akan semakin ketagihan untuk selalu berusaha, apalagi nih besok. Nah, gitu. Lagi nih, nah besok pasti ini lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Dan sebetulnya media-media ini sebetulnya bisa digabungkan ya, kerjasama antara guru, orang tua dan anak didik ya. Bisa nanti ketika menjadikan satu karya, suatu hasil karya bisa ditampilkan pada saat sekolah itu open house gitu. Menarik masyarakat untuk mendaftarkan anaknya di lembaga tersebut. Jadi misalkan lembaga itu kalau lembaga tersebut itu biasanya punya organisasi parenting namanya. Nah, di sana perkumpulan ya, asosiasi wali murid gitulah istilahnya ya. Nah, biasanya wali murid itu kan ada yang menungguin anak-anaknya di depan sekolahnya, daripada ngobrol ngalor nggak karuan. Membuat kerjasama dengan guru, membuat suatu karya gitu dari bahan-bahan bekas atau mungkin bahan alam bersama anak-anak. Kemudian kita tampilkan pada saat menjelang tahun ajaran, biasanya tampilkan di depan. Kita mengundang masyarakat, membuat masyarakat itu tertarik untuk Jadi bikin sebuah kayak pameran ya Bu ya. Nah, jadi lebih meriah dia menarik siswa untuk bersekolah di situ ya Bu ya. Nah, dari sana itu sebetulnya kalau ada nilai jualnya itu bisa menambah kesejahteraan atau income dari satu lembaga tersebut sebetulnya. Kalau saya dulu pernah menjadi salah satu bagian dari asesor BAN-PAUD dan PNF. Nah, di sana ada kriteria kriteria penilaian bahwa di sana ada namanya kesejahteraan. Ini dari mana sumber penghasilannya? Kalau UT namanya udah PTNBH. Jadi misalkan PTNBH harus punya bisnis lah istilahnya. Nah, juga sebenarnya sudah banyak yang mulai seperti itu. Kira-kira. Iya. Baik Bu Esti, kita lanjut kembali ke pertanyaan berikutnya. Semakin menarik nih Bu, dari bahan bekas. Saya sendiri juga pernah ngajarin anak saya Bu, bikin kincir angin dari stik es krim tuh Bu. Itu penuh dengan kesabaran memang Bu. Baik, berdasarkan penjelasan di atas Bu, artinya guru sangat dituntut untuk kreatif menciptakan pembelajaran yang menarik. Tentunya salah satunya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber bagi media bermain anak. Nah, boleh dijelaskan Bu Esti, aneka bahan bekas dan bahan alam di sekitar apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan media bermain anak Bu? Yang pastinya bahan bekas ini nantinya aman juga untuk dimainkan oleh si anak ya Bu ya. Ya, silakan Bu penjelasannya. Baik, saya akan mencoba menguraikan ya bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya adalah daun-daun kering. Ini hanya beberapa yang saya sebutkan, tapi
nanti para mahasiswa atau UT listener yang saat ini menyaksikan tidak terpaut dari ini, tapi teman-teman bisa mengorganisasikan semua bahan bekas atau bahan alam itu apapun gitu ya, asal ada edukatifnya sebetulnya ya, sehingga bisa anak-anak itu bisa belajar dengan bahan-bahan tersebut. Jadi ada daun kering, pelepah pisang. Kalau pelepah di desa itu kan banyak nih. Iya. Nah, kalau di desa itu bisa dijadikan kayak tembak-tembakan. Iya. Makanya ya kan kalau di desa nggak ada mall nih. Nah, tembakannya begitu pakai pelepah pisang. Iya. Jadi kalau daun pisang bisa digunakan untuk masak dan lain sebagainya, kita pelepahnya bisa kita gunakan juga. Nah, untuk selain untuk tembak-tembakan, pelepah pisang itu sudah bisa digunakan untuk stempel juga. Iya. Nah, sebenarnya itu juga sudah banyak digunakan oleh lembaga pendidikan anak usia dini. Cuman kalau kalau di kota itu saya jarang menemukan. Jadi stempelnya itu lebih ke stempel yang buatan pabrikan gitu. Iya. Mungkin kalau di daerah perkotaan bisa mendapatkan pelepah pisang misalkan gitu. Nah, itu sangat memungkinkan sekali untuk bisa menjadi beberapa hasil karya, kira-kira kayak gitu. Pelepah pisang, kemudian bunga pacar. Bunga pacar kalau di desa itu bisa dipakai kutekan kayak gitu ya. Nah, itu media main, misal campuran warna. Nah, bunga pacar itu ada macam-macam warnanya. Nah, anak kita ajak untuk bagaimana membuat atau melakukan pencampuran warna, tapi bukan dari tinta atau pewarna makanan. Manfaatkan bahan alam yang ada, misalkan kayak bunga pacar gitu, itu kita bisa melakukan pencampuran warna dari bunga pacar tersebut. Rumput teki yang saya sampaikan tadi itu bisa jadi kan untuk tiupan balon itu sehingga nanti muncul balon-balon gelembung bola-bola itu ya, betul. Kemudian botol bekas, sendok es krim, koran, kemudian kain perca dan lain-lain. Ini saya contohkan, saya membuat satu contoh gitu, misalkan untuk di TK itu ada tema diri sendiri, tapi tidak selalu tema ini yang digunakan, sesuai dengan kondisi lembaga masing-masing. Kompetensi dasar yang ingin disampaikan itu adalah membuat gambar anak perempuan dengan menggunakan berbagai media. Jadi medianya macam-macam, bisa beda-beda antar guru atau antar sekolah gitu, atau antar orang tua gitu. Kalau yang saya lakukan adalah dengan menggunakan sendok plastik bekas. Plastik yang ada di nasi kotak itu yang biasa kita di nasi kotak itu, karena saya sering mendapatkan nasi kotak gitu, jadi saya menyimpan sendok-sendoknya. Anak-anak anak saya juga, misalkan anak saya di sekolah diminta untuk bawa misalkan sendok plastik bekas, saya ada gitu. Begini gitu ternyata. Plastik bekas itu ditambah dengan kertas koran bekas, kemudian spidol, lem, dan kertas putih. Kalau kertas putih ini untuk menempel sendok plastiknya itu. Nah, pengalaman belajar yang didapat adalah atau yang bisa diajarkan langkah-langkahnya adalah guru mengajak anak untuk membuat gambar anak perempuan. Istilahnya bukan gambar ya, tapi semacam kayak miniatur anak perempuan. Sendok plastik bekas yang berwarna putih tersebut. Nah, sebelum kita olesi lemnya di depan sendoknya, bukan yang pantat sendoknya. Olesi lem, kemudian kita rekatkan pada kertas putih tersebut. Nah, itu yang atas, yang batang sendoknya itu sebagai kepala gitu. Pegangannya nanti akan menjadi istilahnya badannya gitu. Kertasnya mungkin bisa dibuat plisket sehingga nanti rok dan lain sebagainya. Itu sangat memungkinkan sekali. Nah, anak-anak itu tidak merasa dia sedang belajar. Betul. Tapi merasa sedang bermain. Betul. Bermain tapi yang mengedukasi ya, Bu ya. Ada hal di sana
Nah, banyak sekali kegiatan tersebut, aspek perkembangan anak itu dapat terstimulasi. Nah, misal kognitif itu misalkan kalau mata ini di bagian mana ya, atau bagaimana membuat telinga, atau kalau membuat roknya, kira-kira letak mulutnya harus presisi enggak, atau kira-kira sudah di tengah belum nih. Nah, itu dari segi kognitif. Nah, misalkan dari segi bahasa, anak-anak nanti dapat menyampaikan ini adalah gambar anak yang bagaimana. Mungkin kalau anak yang lain gitu, misalkan di gambar matanya di bawahnya dikasih titik-titik gitu. Nah, ini. Nah, guru akan bertanya, oh ini anaknya menangis gitu. Hasil karya anak yang lain tidak gitu kan. Mengajarkan menstimulasi aspek bahasa si anak. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa didapatkan, hanya sebagian aja. Kira-kira seperti itu. Iya, jadi banyak sekali Bu dari bahan bekas yang bisa dimanfaatkan untuk si anak sekaligus mengedukasi ya Bu ya. Kalau saya dulu ingat masih kecil bikin bambu tuh Bu. Bambu kecil, kalau dulu zaman dulu dibuat jadi peletokan ya Bu ya. Ya betul ya Bu ya. Peletokan dulu pakai koran dibasah itunya, pelurunya itu pura-puranya jadi peletokan. Saya ingat sekali itu Bu. Baik Bu Esti, nanti kita lanjut kembali Ibu, kita break sejenak ya Bu ya. Jangan kemana-mana, rekan-rekan mahasiswa, nanti kita akan lanjut kembali pembahasan tentang tutorial radio kali ini tentang mata kuliah bermain dan permainan anak. Ini pastinya bahannya dari barang-barang bekas, sangat menarik sekali pastinya. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Nama saya Suraida. Saya belajar di UPBJ UT Makassar. Dari kampung ke tempat perkuliahan itu jauh, jaraknya dari Pasir ke Selayar itu sekitar 54 km. Saya nyebrang laut ke Labuan Nipaya. Kemudian saya naik motor ke Kota Benteng. Banyak yang saya alami yaitu terkendala hujan di jalanan. Kendaraan tidak ada, kemudian tidak lancar itu, alat transportasinya perahu juga tidak lancar. Kemudian akses internetnya juga tidak ada di sana. Sehingga kita nanti ke Pokjar baru bisa main internet, cari informasi. Kemudian jarak tempuhnya juga itu susah sekali ya. Dengan adanya IT ini, saya bisa belajar mandiri. Pokoknya ilmu yang saya dapat di sini, saya bisa fungsikan di sekolah, di tempat saya mengajar. Nah, kemudian banyak pengetahuan yang saya dapat, banyak ilmu yang saya dapat dari perkuliahan saya ini, terutama dalam proses belajar mengajar, kemudian administrasi di sekolah, banyak. Kemudian ada lagi, pokoknya ada lagi pengalaman yang saya dapatkan waktu saya ke Lombok. Bagaimana keseruannya di sana, bisa berkumpul sama teman-teman fakultas di seluruh Indonesia Timur, bisa mempunyai teman yang banyak, pengalaman yang banyak. Pokoknya saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Melalui ilmu yang saya miliki, insya Allah saya berhasil, sukses nanti, dan saya bisa menjadikan kedua orang tua saya bisa membuat dia bahagia. Untuk mama, untuk ibu saya yang tersayang, saya bangga sekali punya ibu seperti itu. Meskipun dia sakit, dukungan moralnya tetap ada. Dimanapun saya berada, komunikasi lewat telepon juga tidak pernah putus-putus.
Sosialisasi dan promosi di Kabupaten Kepulauan Selayar telah berlangsung dan akan berkelanjutan dan mampu mendukung dunia pendidikan di Kepulauan Selayar dan akan menjadikan mahasiswa dari Selayar terbaik. UT hadir untuk mengemban amanah bangsa yang luhur dalam meningkatkan kecerdasan dan bermartabat bagi Indonesia tercinta. Mari kita bangun dan jaga negeri ini dengan mewujudkan pagar bangsa yang berkualitas. Saat pandemi belum berakhir, saat semua tiada pasti, tidak ada yang pernah siap. Pendidikan tinggi pun harus beradaptasi. Kita harus hadapi dengan kebiasaan baru. Universitas terbuka, lebih dari 37 tahun, selalu siap dengan akses pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Foto Mas Wawi. Ini dilihat dulu, bagus ini loh ya kan? Iya. Waduh Mbak Sri, aku seneng banget. Akhirnya aku kesampaian Mbak Sri. Aku kuliah sambil nelayan. Wah, aku pengen cepet-cepet ke universitas terbuka. Sampean ini dibilangin dari dulu nggak pernah mau mesti ngeyel. Iya Mbak, dia itu maunya cari ikan aja, cari duit. Makanya, nih Mas Santo, saya kasih tahu. Universitas terbuka itu ada di mana-mana. Wah, universitas terbuka ada di mana-mana. Ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Wah, iya wes kalau gitu. Mas Toh, mau kemana Toh? Mau ke UT. Aku ditinggal ya. Tunggu. Hati-hati Mas Toh. Pada akhir tahun 2021, Universitas Terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbudristek RI melalui surat nomor 0835-KB00-KB00-2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Selamat datang di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia. Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan. Bersama UT Radio Open Education Station for All, tentunya masih di tutorial radio, yaitu dengan mata kuliah bermain dan permainan anak, yaitu dengan narasumber kita Ibu Esti Kurniawati Mahardika SPD MPD. Baik Ibu Esti, kita lanjut kembali Bu. Pembahasan kita semakin menarik nih Bu ya. Topik kali ini menyambung pada pertanyaan sebelumnya Ibu Esti. Apakah ada rambu-rambu nih Bu yang harus diperhatikan dalam memanfaatkan bahan bekas atau bahan alam Bu? Silakan Bu penjelasannya. Baik, jadi kalau saya mau menyampaikan ini misalkan menurut pendapatnya Monto lalu, itu ketika kita memanfaatkan bahan bekas dan bahan alam itu hendaknya kita memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah kayu tidak berserat. Jadi intinya tidak melukai anak, sehingga tidak melukai anak ketika anak memainkan atau membuat satu alat main atau media main gitu, sehingga tidak melukai anak. Jadi aman ya Bu? Ya aman. Nah sehingga tidak, kalau bahasa Jawanya tuh drusupen gitu. Drusupen, iya. Ya, paham nggak ya kalau bahasa Indonesianya apa itu? Jadi nggak ada
serat kayu Serat, itu yang iya. masuk ke kulit kita gitu. Iya. Kemudian yang kedua, bulu bambu yang gatal. Jadi hindari penggunaan bambu yang masih ada bulu-bulunya Iya, yang iya. tipis-tipis itu, Iya, sehingga yang kayak debu itu ya Bu ya. ya betul. Nah itu kan nanti akan menimbulkan rasa gatal kepada anak yang memainkan. Iya. Yang ketiga, ujung kayu itu tidak tajam. Jadi usahakan yang tidak istilahnya aman lah, safe gitu ya. Iya, Jadi iya. ujung kayunya itu tidak tajam sehingga juga tidak dapat dimanfaatkan oleh anak untuk hal yang lain, Iya. misalkan untuk tonjol-tonjolan dengan Iya, temannya iya. atau untuk pukul-pukulan, Iya, itu kan sangat iya. membahayakan. Iya, betul. Sehingga dihindari untuk menggunakan media yang bersifat tajam. Kemudian bebas racun, Iya. pasti ya. Jadi pakai, misalkan kita buat plastisin aja, itu kalau beli itu di sana ada kodenya non toksik gitu ya Iya, biasanya. iya, Nah, betul. apalagi kalau kita bisa membuat sendiri dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dipastikan dengan bahan-bahan yang sangat aman dan tidak beracun. Iya. Kemudian menjaga kebersihan. Anak diajak untuk sama-sama menjaga kebersihan yang ada di lingkungan. Jadi memanfaatkan bahan bekas itu gunanya adalah untuk mengurangi jumlah sampah kita, sehingga selain di sana kita juga memanfaatkan bahan bekas yang memang bersih dan masih bisa digunakan. Jadi tidak terus ketika bahan bekas terus kita memilih bahan bekas yang kotor gitu. Iya, Tidak. iya, Kita iya. harus tahu di sana masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Ya, dipilah yang masih bisa dipakai atau tidak ya Bu ya. Betul. Iya. Nah, kemudian hindari dengan penggunaan paku yang menonjol. Nah, ini sama kayak ujung kayu yang tajam tadi. Jadi hindari penggunaan bahan-bahan yang membahayakan. Terakhir adalah pembuatan dengan ukuran yang presisi, sehingga ketika kita memanfaatkan itu, sebetulnya kita bisa mengajarkan anak untuk mengetahui konsep ukuran. Besar kecil, tinggi pendeknya sama, Iya. kemudian ukuran, warna, itu bentuk, itu di sana mengajarkan anak untuk membuat sesuatu itu yang presisi. Iya. Nah, yang bagus, yang bisa rakit dengan nanti hasilnya jadi bagus nih kan gitu. Nah, tapi dari rambu-rambu yang saya sebutkan tadi, pada prinsipnya adalah memperhatikan faktor keamanan itu yang utama. Iya. Yang utama memperhatikan faktor keamanan anak. Sehingga ketika kita misalkan memerlukan pisau atau memerlukan cutter gitu, atau bahan tajam lainnya gitu, atau bahan yang mungkin harus memerlukan kehati-hatian pada saat menggunakan, itu diwajibkan pendampingan dari orang tua atau guru atau orang dewasa ya. Tidak bisa kita membiarkan anak dengan sendirinya untuk melakukan hal-hal tersebut, malah nanti akan lebih fatal ya akibatnya. Kira-kira seperti itu. Iya, baik Bu Esti. Ini bisa dijelaskan Bu seberapa penting pemanfaatan media ya Bu ya, bermain dari bahan bekas dan atau bahan alam untuk pengoptimalan pengembangan AUD. Nah, ini apa nih Bu maksudnya? Silakan Bu. Jadi seberapa penting sih ketika kita bisa memanfaatkan bahan bekas atau bahan alam sebagai media bermain untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Oh, anak usia dini, ya. Ya, jadi tadi di awal sebetulnya beberapa sudah saya singgung. Jadi banyak sekali manfaat yang didapat oleh anak usia dini jika anak terlibat dalam membuat atau menciptakan atau menggunakan atau membuat media main atau alat main dengan bahan bekas atau bahan alam. Salah satunya adalah bahan bekas dan bahan alam itu kan relatif murah, relatif mudah diperoleh, sehingga menanamkan pola hidup hemat untuk anak usia dini. Jadi hemat sejak dini ya, tidak konsumsi
tadi. Betul. Nah, yang kedua adalah media bermain dapat dibuat sendiri sehingga melatih imajinasi anak. Nah, ini melatih kognitifnya nih di sini. Melatih imajinasi anak, membayangkan, memikirkan kalau misalkan kertas koran ini akan jadi apa, atau misalkan daun kering ini bisa jadi apa. Nah, di sana nanti anak akan berpikir, jadi meningkatkan daya pikir anak. Kemudian kreativitasnya tentu, serta mendidik anak untuk belajar mandiri, sehingga tidak sedikit-sedikit ayo beli, sedikit-sedikit yuk beli. Nah, jadi kita mengajak anak untuk menerapkan pola hidup hemat. Kemudian memanfaatkan bahan bekas yang layak pakai sehingga turut menanamkan kebiasaan anak dalam upaya pelestarian lingkungan. Sehingga ketika misalkan di rumah ada kaleng kongguan, nah ini bisa jadi apa nih? Nah, biasanya apalagi habis lebaran gini banyak kaleng kongguan ya Bu ya. Tapi yang jelas bukan isi rengginan ya Bu. Ya, jangan nanti ngepranknya nanti ya. Jadi di sana nanti kira-kira kalau kaleng bekas ini akan jadi apa? Atau kaleng susu. Nah, kemudian atau minuman kaleng tapi yang pakai plastik bukan yang botol. Itu kan bisa dijadikan beberapa media atau alat main yang sangat menarik untuk anak, macam-macam nanti hasilnya. Itu sesuai kreativitas anak ataupun guru. Kemudian mengandung unsur pengetahuan sehingga berperan dalam menambah konsep baru. Ini sangat pasti ketika anak-anak bisa mengimajinasikan, ya, memikirkan, membayangkan, oh jadi begini nih. Nah, kemudian anak-anak mencoba merangkai untuk mewujudkan imajinasinya tersebut, sehingga akan menimbulkan konsep baru, bagaimana merangkainya, bagaimana mengelimnya, memadukan dengan bahan yang lain seperti apa, itu akan timbul konsep baru di sana kira-kira. Baik Bu Esti, ini semakin seru nih pembahasannya Bu. Bu Esti, saya sering mendengar istilah AP nih Bu ya, AP. Yang ingin saya tanyakan, apakah APE ya Bu ya, ini termasuk bagian dari media bermain yang dapat dibuat dengan memanfaatkan bahan bekas atau bahan alam ini Bu? Silakan. Ya, baik. Jadi kalau mengacu APE ya namanya, alat permainan edukatif. Nah, itu kalau kita mengacu pada Ismail gitu, pendapat Ismail menyebutkan kalau APE itu sebagai sarana yang merangsang aktivitas anak untuk mempelajari sesuatu tanpa disadari oleh anak, itu baik menggunakan teknologi modern, sederhana, ataupun bahkan yang bersifat tradisional. Nah, kalau kita menggarisbawahi yang bersifat tradisional ini, menurut saya ketika dengan memanfaatkan bahan bekas dan bahan alam ini, APE ini bisa dibuat dari bahan bekas atau bahan alam. Jadi tidak selalu dengan kecanggihan teknologi-teknologi yang terbaru, tapi sebetulnya yang kita pahami dari APE itu adalah ketika APE itu bisa dimanipulasi, jadi alat main atau sarana main yang dapat dimanipulasi oleh anak, baik geraknya, warnanya, bentuknya oleh anak itu sendiri, sehingga anak itu dapat menemukan pengetahuan baru, merangkaikan konsep-konsep dari alat main tersebut, kira-kira seperti itu. Misalkan, puzzle. Nah, puzzle itu kan tidak selalu kita beli. Betul. Kita bisa nih membuat sendiri. Nah, anak kita ajak untuk memanipulasi, memainkannya, merangkai, bagaimana merangkai puzzle yang tercecer. Nah, mungkin kalau untuk anak 4-5 tahun cukup 3-6 keping, kira-kira begitu. Kalau untuk anak kelompok B mungkin sudah lebih banyak lagi jumlah kepingannya. Nah, di sana anak bisa menemukan, oh ternyata kalau yang ada ujungnya begini, ini harus di pinggir nih, nggak bisa ini di tengah. Nah, itu sebetulnya anak sudah menemukan konsep nih dari sini, bagaimana menyusun puzzle itu. Sehingga puzzle itu tidak selalu beli juga, tapi kita bisa membuat secara sederhana. Nah, itu juga sudah dinamakan dengan APE. Jadi tidak harus pakai teknologi yang modern ya, tapi kita bisa dengan memanfaatkan bahan bekas atau bahan alam, itu bisa disebut dengan APE. Mungkin untuk puzzle ini bisa dibuat secara sederhana dari kardus ya Bu ya? Dari kardus ya, bisa kita konsep dulu gambarnya terus dipotong-potong ya Bu ya. Jadi beberapa bagian nanti dibentuk lah, itu seperti yang sudah kita konsep tadi kan gitu ya Bu ya. Betul. Nah, kalau saya boleh tambahkan ini Big Book
itu kan kita juga banyak menjumpainya di toko-toko Gramedia atau itu kan banyak. Tapi kita juga bisa membuatnya sendiri. Nah, itu kan bisa dimanipulasi juga oleh anak. Bagaimana Big Book itu bisa dibuka jadi gambar, nanti di dalamnya itu ada tulisannya, ada ceritanya gitu. Itu juga bisa. Nah, itu tidak harus menggunakan teknologi, tapi ketika dengan kreativitas guru, kemudian dibantu atau bareng-bareng bersama anak, bersama-sama dengan anak, bisa menjadikan Big Book juga menjadikan satu APE. Baik, Bu Esti, kita break lagi sejenak, Bu. Nanti kita akan segera kembali ya, Bu. Jangan kemana-mana, Bu. Nanti kita lanjut kembali tutorial radionya. Dan semakin menarik nih pembahasan kita mengenai dari bahan pemanfaatan dari bahan bekas dan juga bahan alam untuk anak usia dini pastinya ya. Yang pastinya aman dan juga anak tetap bisa berkreatif dan inovasi ya. Baik rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali dan nanti kita akan lanjut kembali tutorial radio. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Para mahasiswa baru Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, perkenalkan saya Bayu Oktara, alumnus S1 Ilmu Komunikasi UT tahun 2016. Saya dan seluruh sivitas akademika Universitas Terbuka mengucapkan selamat bergabung di Universitas Terbuka. UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang selalu mengedepankan inovasi di bidang pendidikan jarak jauh agar selalu sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, sehingga UT sering disebut juga sebagai Cyber University of Indonesia. Sejak tahun 1984, UT telah hadir memberikan layanan pendidikan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Nah, agar studi Anda di UT dapat berjalan lancar dan bisa lulus tepat waktu, saya akan berbagi pengalaman bagaimana lulus tepat waktu dengan nilai memuaskan. Ayo, kita simak bersama-sama. Mahasiswa baru UT peserta OSMB, sebagian dari Anda mungkin sudah bekerja, sebagian lagi mungkin juga belum bekerja dan hanya fokus kuliah. Kata kunci awal untuk sukses menembus studi di UT adalah mandiri dan disiplin dalam mengelola waktu. Teman-teman mahasiswa, bagi Anda yang padat aktivitasnya, UT sudah memberikan kemudahan sejak awal registrasi, yakni dengan melakukan registrasi secara online melalui sia.ut.ac.id. Setelah melakukan registrasi dan resmi menjadi mahasiswa UT, Anda perlu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkuliahan di UT. Saya akan contohkan beberapa hal yang saya lakukan ketika saya kuliah di UT. Awalnya saya ragu bisa mengatur waktu antara kuliah dan bekerja karena aktivitas saya di dunia entertainment. Hal pertama yang saya lakukan setelah registrasi adalah membaca dan mempelajari katalog UT. Di dalam katalog ini tersedia semua informasi yang berkaitan dengan proses perkuliahan kita. Kemudian saya memastikan bahan ajar atau buku materi pokok yang saya terima adalah bahan ajar edisi terbaru sesuai kurikulum program studi di katalog. Langkah berikutnya saya juga berselancar di laman UT, yaitu www.ut.ac.id. Beragam informasi tersedia juga di sini, termasuk berbagai materi pengayaan perkuliahan, juga bahan ajar digital yang tersedia di ruang baca virtual. Teman-teman mahasiswa baru UT, langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencermati kalender akademik. Bagi teman-teman yang mengambil sistem paket semester atau SIPAS non-tutorial tatap muka ataupun non-SIPAS, cermati jadwal tutorial online dimulai kapan. Pastikan pada saat registrasi mandiri melalui www.sia.ut.ac.id ataupun melalui sentra layanan UT, Anda telah meregistrasikan mata kuliah untuk mengikuti tutorial online. Selanjutnya, sama UT Radio Open Education Station for All, kita masih di tutorial radio bersama Ibu Esti dari UPBJJ UT Malang ya. Jauh di sana pastinya ya Bu ya. Tapi masih bisa memberikan tutorial radio ya. Jarak tidak menghalangi untuk memberikan tutorial ya Bu ya. Ya, baik. Tadi Ibu sudah menjelaskan ini menyimpulkan bahwa APE merupakan sarana main yang dapat dimanipulasi oleh anak baik secara gerak
bentuk atau warna nih Bu ya. Nah selanjutnya bisa dijelaskan nggak Bu Esti nih jenis-jenis APE tersebut Bu? Silakan Bu. Baik, untuk APE itu sebetulnya dikelompokkan menjadi 2, yaitu APE yang bersifat konstruktif. Yang kedua adalah APE yang dapat mengenalkan warna, bentuk, dan ukuran. Nah, untuk yang konstruktif ini karena konstruktif itu adalah membangun, biasanya dapat ditemui pada APE misalkan jembatan lengkung, jembatan datar, silinder, prisma, kubus, gerbang, gedung tinggi, pesawat, ruang angkasa. Nah, itu adalah APE yang bersifat konstruk. Kemudian kalau APE yang dapat mengenalkan warna, bentuk, dan ukuran itu diantaranya adalah logo yang berwarna pastel, kemudian papan pasak, kemudian papan hitung, papan paku, biji ronce, itu juga bisa untuk mengenalkan. Nah, biji ronce ini juga bisa dari bahan bekas atau bahan alam juga, tidak selalu beli. Yang di toko manik-manik itu atau toko aksesoris tidak selalu. Kita bisa menyediakan atau membuat biji ronceannya sendiri. Kalau dulu saya menjadi mahasiswa PAUD itu diminta untuk membuat roncean itu dari kertas koran. Yang dikeringkan, dibentuk. Iya, dengan berbagai bentuk. Itu dulu saya. Nah, itu lalu dijadikan roncean apapun. Nah, itu akan dinilai hasil karya sebagai mata kuliah pada mata kuliah keterampilan kalau nggak salah ya. Pastinya itu penuh dengan kesabaran tuh Bu ya. Betul. Nah, satu soalnya. Iya, betul. Lemnya gitu. Nah, apalagi kalau anak-anak diajak, pasti kan itu akan melatih konsentrasi, kesabaran, kegigihan anak untuk menyelesaikan. Itu sangat bagus sekali untuk arah ke sana. Kemudian kartu berpasangan dan permainan kartu. Ini adalah contoh-contoh jenis-jenis APE yang masuk pada 2 klasifikasi tersebut. Kira-kira gitu, silahkan. Iya, baik Bu Esti, menanggapi penjelasan sebelumnya Bu, apakah jenis-jenis APE yang disebutkan di atas semua harus diperoleh dengan membeli sih Bu? Nah ini gimana Bu? Ya, ini sama yang hampir sama dengan saya tadi. Tidak selalu. Jadi pendidik bisa memandu anak-anak untuk membuatnya sendiri gitu. Misalnya dengan membuat puzzle yang mudah gitu, anak-anak diajak untuk misalkan polanya dari gurunya nih. Nah, anak-anak diajak menggunting. Nah, menggunting pola tersebut sehingga puzzle-nya akan menjadi beberapa keping. Kemudian ronce-roncean, membuat biji-biji roncean. Misalkan itu kalau dari bahan alam bisa dari jagung gitu misalkan, atau biji-biji yang lainnya atau kedelai dan lainnya, dengan dilubangin tengahnya dengan mungkin satu alat gitu ya, pakai bahasa Jawanya itu kawat, itu apa kalau bahasa Indonesianya itu ya. Kawat Bu. Itu bisa sebetulnya bisa dibuat sendiri. Jadi semua itu dikembalikan kepada kreativitas pendidik atau orang tua untuk meng-create bagaimana sebuah APE sederhana menggunakan bahan-bahan yang murah dan mudah didapat. Iya. Baik, ini terakhir Bu Esti, penutup pada sesi ini, apakah Bu pesan-pesan yang harus diperhatikan dalam pembuatan APE itu sendiri Bu? Nah, baik, mengacu pada rambu-rambu yang sudah disampaikan tadi ya. Jadi ketika membuat APE itu adalah pastikan satu ya unsur keamanannya, tapi ada hal-hal lain lagi yang perlu diperhatikan, yaitu dapat digunakan dengan berbagai cara. Jadi atau bisa dibuat dengan berbagai media. Jadi APE itu tidak pakem satu nih, kamu kalau membuat roncean harus dari ini, manik aja enggak, tapi kita bisa menggunakan berbagai cara atau berbagai media. Kemudian mengembangkan aspek kecerdasan dan motorik anak. Jadi kita mementingkan dari APE itu, atau ketika kita membuat atau menggunakan APE itu, kita memperhatikan aspek kecerdasan dan motorik anak. Maksudnya ini adalah aspek pengembangan dasarnya ya. Jadi misalkan kognitifnya, bahasa, sosemnya, dan juga motoriknya. Kemudian aman dari segi bentuk dan penggunaan cat. Jadi aman ini wajib. Ini kalau saya nomor 1 nih ya. Jadi ketika membuat APE ini wajib aman. Aman bahannya, aman alat-alatnya, dan aman untuk digunakan anak seterusnya gitu. Kemudian 4 adalah membuat anak
jadi ikut terlibat secara aktif. Yang sehingga ketika kita membuat APE itu bagaimana kalau bisa malah itu menjadi satu proyek gitu untuk satu kelompok, untuk misalkan anak dengan satu guru gitu ya. Kita membuat APE apa yang mungkin ini adalah untuk puncak tema gitu, untuk puncak tema dalam pembelajaran di PAUD misalkan, itu akan sangat bagus sekali. Kemudian yang terakhir adalah bersifat konstruktif. Jadi ini bisa membangun, ketika membangun itu mengembangkan apa sih, menstimulasi apa sih? Jadi menstimulasi imajinasi, kreativitas dari guru maupun si anak. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah ketika APE itu merupakan sarana yang dapat dimanipulasi oleh anak usia dini, sehingga keberadaan APE itu sebagai penunjang dari proses perkembangan anak, sehingga menghasilkan pengetahuan yang utuh, pembelajaran yang lebih bermakna untuk anak usia dini. Iya, gitu. Baik Bu Esti, ini kita sudah terakhir. Sebelum masuk ke kesimpulan, mohon izin saya membacakan dulu Bu di channel YouTube Universitas Terbuka TV yang sudah menyimak nih Bu ya. Ini yang pertama ada Sofia Mariam Mundoripah dari Kendal hadir menyimak katanya, terima kasih. Lalu juga ada Fitri hadir dan menyimak Bu. Cynthia dari UPBJJ UT Bandung hadir dan menyimak. Dan juga ada Erna Widi hadir dan menyimak Bu Esti katanya. Terima kasih. Dan ada Derin hadir dan menyimak Ibu Esti, saya dari UPBJJ UT Kupang juga menyimak katanya Bu Esti. Kupang. Iya. Sulastri 82, Sulastri dari Pokjar Kalianda UPBJJ Bandar Lampung hadir dan menyimak Bu katanya. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa. Ya, terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyimak dan hadir melalui channel YouTube Universitas Terbuka TV. Sebelum kita tutup, Ibu Esti tolong berikan kesimpulan Bu pembahasan kita hari ini, silakan Ibu. Baik, jadi yang bisa saya sampaikan di akhir sesi ini adalah bahwa alat main itu sebetulnya tidak selalu yang mewah atau tidak selalu yang kita harus beli mahal di toko terkenal gitu, tidak, tapi sebetulnya media bermain itu adalah apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh anak sebagai penunjang untuk mengutuhkan atau untuk membangun pengetahuan anak, sehingga semua aspek perkembangan anak itu dapat terstimulasi dari media main tersebut, sehingga bisa menggunakan bahan alam atau bahan bekas yang mudah didapat dan relatif murah, sehingga anak-anak menjadi terlatih untuk menjadi anak-anak yang memiliki pola hidup yang tidak konsumtif tapi lebih ke produktif, kemudian memiliki nilai edukatif yang bagus, kira-kira seperti itu. Ya, baik, demikian tadi perbincangan kami tentang pemanfaatan bahan bekas dan bahan alam. Materi ini diambil dari buku materi pokok bermain dan permainan anak PAUD 4201 dengan penulis Dr. Tadkriroatun Musfiroh M.Hum dan Sri Tatminingsih. Dan juga terima kasih juga buat Ibu Esti Kurniawati Mahardika SPD MPD. Salam buat UPBJJ UT Malang Bu, semuanya yang ada di sana ya Bu ya. Salam sehat selalu. Baik. Iya, tentunya dengan mata kuliah bermain dan permainan anak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik Ibu, terima kasih, dan juga buat rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, UT listeners juga. Selamat belajar dan semangat belajar. Sampai jumpa kembali pada program yang lain. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Bapak atas kesempatannya. Iya, terima kasih Bu. Salam sehat pastinya ya Bu ya. Iya, amin. Sehat selalu untuk semuanya. Iya, terima kasih Bu.